Tim Siber Ditreskrimum Polda Jawa Timur mengungkap kasus penipuan digital atau scammer yang mencuri dana dengan jebakan situs bansos COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat. Pelaku memanfaatkan program bantuan ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat bagi warga mereka yang menganggur karena pandemi. Bagaimana mereka melakukan aksi kejahatannya kita bahas dengan Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Zulham Effendi. Selamat malam Pak Zulham. Selamat malam, Mbak. Ada pula pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada. Bung Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke, saya mau ke dari Polda Jawa Timur dulu ini, Pak Zul. Seperti apa sih kronologinya sehingga polisi akhirnya bisa mengungkap ini? Ini hasil temuan FBI dulu dikomunikasikan kepada Polda Jawa Timur atau seperti apa? Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Saya jelaskan bahwasannya ini berawal dari patroli cyber yang diadakan oleh anggota kami. Kemudian anggota kami mendapati ada situs yang dicurigai tidak sesuai dengan yang semestinya. Kemudian anggota kami mendalami, setelah didalami, kemudian ada kecurigaan anggota bahwasannya itu situs palsu yang digunakan oleh para pelaku. Dari hasil pendalaman, anggota kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Yang pertama inisial NCL, beliau adalah sebagai pembuat situs. Kemudian situs setelah jadi diberikan kepada SFR. SFR inilah yang ngeblast sampai dengan 20 juta orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 14 negara bagian. Modus awalnya seperti itu, Mbak. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan kedutaan besar, kemudian kita pastikan bahwasannya ini adalah situs palsu tidak sesuai dengan pemerintah Amerika, baru kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama kali mengidentifikasi situs palsu ini dari Polda Jawa Timur ya, baru dilaporkan kemudian ke pihak Amerika Serikat, begitu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Jadi anggota kita yang patroli, kemudian ada kecurigaan kita koordinasi dengan kedutaan Amerika, FBI, kemudian setelah itu kita yakinkan bahwasannya itu palsu, makanya kita lakukan tindakan lebih lanjut. Oke, nah tadi Pak Zulham sempat menceritakan bagaimana cara mereka bekerja. Ini menarik karena mereka melakukannya di Indonesia menggunakan jaringan kita yang ada di Indonesia, tapi di blastnya bisa sampai ke warga negara Amerika Serikat. Ini bagaimana prosesnya, Pak Zulham? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat latar belakang yang bersangkutan ini, 2 orang ini, si NCL ini hanya lulusan SMK. Dia belajarnya otodidak, kemudian yang SFR juga hanya lulusan SD. Jadi berbekal dari pengalaman mereka itu, mereka mencoba untuk membuat situs, kemudian meyakinkan kepada pengguna nantinya untuk situs ini bisa digunakan untuk bisa memanfaatkan dana dari pemerintah Amerika. Pengguna ini siapa? Maksudnya apakah blastnya itu kemudian kepada warga negara Indonesia sendiri atau memang menyasar nomor-nomor di Amerika Serikat atau seperti apa? Yang pasti ini 20 juta orang itu adalah nomor dari warga negara Amerika. Ada 14 negara bagian. Oke, lalu di blast banyak yang kemudian kecantol begitu sehingga masuk ke situs yang palsu ini ya? Ya, benar, Mbak. Jadi dari 20 juta itu yang memberikan feedback ada 30 ribu. Kemudian dari 30 ribu itu datanya diambil dan 1 orang mendapatkan 2.000 US. Ya, kurang lebih 60 juta. Nah, di Amerika Serikat sendiri keputusan untuk memberikan bantuan sosial COVID-19 sebesar $2.000 per kepala ini kan baru beberapa bulan terakhir. Itu semenjak presidennya berganti menjadi Joe Biden begitu. Tidak beberapa lama kemudian ada keputusan dari pemerintah Amerika Serikat. Ini berarti kejahatan ini dilakukan baru beberapa bulan atau sebelum-sebelumnya sudah pernah, Pak Zulham? Oke. Jadi dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami, itu berawal dari bulan Mei 2020. Jadi pada saat awal-awalnya pandemik ini dimulai di tahun 2020, itu sudah dilakukan sama mereka. Karena mereka tahu ada bantuan pemerintah Amerika kepada warganya yang berdampak terhadap pandemik. Demikian, Mbak. Oke, jadi sudah cukup lama ya dari awal 2020 ya? Iya, bulan 5 2020, Mbak.
Kalau kemudian dibilang bahwa, koreksi kalau saya salah, sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat, betul ya? Berarti itu sejak awal mereka melakukan kejahatan ini ya? Bukan Mbak, 30.000 dikali 2.000, Oh, jadi 60 60 juta juta. US. Oke. Ini didapat sejak kapan? Dari bulan Mei sampai dengan Maret 2000, dari Mei 2020 sampai dengan Maret Ya. 2021. Oke, saya beralih ke Bung Pratama lebih dulu. Bung Pratama, ini Ya. kalau melihat modus ini, kita sering mendengar begitu ya, scammer di dalam negeri begitu. Kalaupun yang terkena tipu adalah warga negara asing pun biasanya karena dia berdomisili di Indonesia. Tapi yang seperti ini benar-benar ada targetnya warga Amerika Serikat. Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, Mbak Sofi, memang dengan perkembangan teknologi internet ini tempat dan lokasi itu hampir tidak menjadi masalah begitu. Jadi ini adalah metode phishing kalau kita biasa sebut gitu. Jadi dia membuat seolah-olah website yang menyerupai aslinya, kemudian website itu mengambil data-data orang yang masuk dalam website tersebut gitu. Ya. Nah, orang kalau tidak perhatian dikiranya itu adalah web beneran karena namanya biasanya mirip sekali dengan nama web aslinya gitu. Nah, padahal kalau misalkan ini web milik pemerintah Amerika ya, harusnya ada namanya digital signature gitu. Bisa kita lihat tandanya misalnya ada gembok gitu di sebelah kiri itu di URL tanda gembok bisa kita lihat. Gitu. Benar nggak ini websitenya gitu. Tapi memang orang Amerika pun juga tidak semuanya ngerti IT gitu. Sehingga di antara 27 orang yang di blast itu 30.000 diantaranya terkena jebakan ini begitu. Ketika mereka melakukan klik link yang ada di blast SMS itu, mereka masuk ke dalam website yang mereka anggap itu adalah website asli dari pemerintah Amerika gitu. Ya. Nah ini sebenarnya gampang dilakukan. Kenapa? Karena saat ini kita pun bisa membuat nomor telepon dari negara-negara yang ada di Amerika sana, di Eropa dan di tempat-tempat lain gitu. Bahkan ada yang free gitu. Jadi kita bisa create nomor handphone atau nomor telepon dengan nomor-nomor negara-negara tertentu. Nah, si hackers ini saya yakin dia menggunakan nomor-nomor dari negara Amerika gitu. Sehingga orang Amerika ketika menerima SMS mereka nggak curiga gitu karena kan +1 kan, kalau Indonesia kan +62 kan gitu. Nah, ketika mereka terima itu kemudian mereka merasa oh ya ini adalah dari pemerintah Amerika. Ketika diklik memasukkan data, akhirnya datanya itu diambil dan disalahgunakan. Cuma yang jadi masalah adalah sebenarnya ketika itu berhubungan dengan uang begitu kan, harusnya pemerintah Amerika juga dia mengerti gitu. Ada IRS gitu yang memonitor semua keuangan warga di Amerika gitu ya. Masa pemerintah Amerika mentransfer dana bantuan COVID tapi tidak diterima dan tidak dimonitor oleh pemerintah gitu, agak aneh juga. Nah, itu dia. Pak Zulham, bisa tidak dijelaskan kepada kami proses transfernya itu seperti apa? Kemana uang itu yang 2.000 dolar per orang itu ditransfer? Apakah betul memang menggunakan rekening Indonesia atau jangan-jangan menggunakan rekening digital? Ya, jadi kalau misalnya dari barang bukti yang kami amankan, ada beberapa kartu ATM itu dari BCA, kemudian ada juga dari beberapa bank yang lain. Ya, inti yang kita lihat semuanya dari Bank Indonesia. Bank di Indonesia, jadi, oke. Ya. Oke, ini juga yang jadi pertanyaan Bung Pratama ya, kenapa kok tidak dicek banknya di mana begitu? Kalau menurut saya hampir tidak mungkin pemerintah Amerika mentransfer langsung ke bank luar Amerika begitu, karena mereka pasti melakukan verifikasi. Yang memungkinkan adalah mungkin si pelaku ini membuat nomor rekening bank-bank di Amerika, karena sekarang ada feature kita buka rekening tapi rekening sekali pakai. Iya. Karena dia mempunyai nama, kemudian dia punya biodatanya, dia punya kontaknya dan lain-lain, dia bisa open account gitu di Bank Amerika gitu. Baru kemudian ditransfer ke dalam negeri. Nah, dari sana baru ditransfer ke Indonesia gitu. Dan itu pun juga pasti akan susah, pasti memerlukan bantuan mungkin rekan-rekan si hackers ini yang ada di Amerika mungkin gitu, bagi hasil dan lain-lain. Bung Pratama tadi bilang sebenarnya modus seperti ini gampang, sudah sering ditemukan di Indonesia. Akan saya gali lebih lanjut lagi. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.
Pak Zulham, tadi Anda menyatakan bahwa dari 2 orang tersangka ini, rekening yang disita dari mereka adalah rekening bank-bank di Indonesia. Bisakah Anda beri gambaran sebenarnya bagaimana prosesnya dari kemudian dana ini ditransfer pemerintah Amerika Serikat, masuk ke rekening yang seharusnya warga Amerika Serikat juga, akhirnya sampai ke para pelaku ini? Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita lihat dari kronologis awal, sampai dengan saat ini sebenarnya kita masih akan mendalami beberapa orang yang diduga terlibat karena seperti yang disampaikan oleh rekan ahli ITI tadi menyampaikan bahwasannya tidak mungkin pemerintah Amerika serta-merta langsung mengirim kepada rekening yang di luar dari banknya. Jadi 2 orang ini berperan untuk membuat website palsu, kemudian satu lagi ngeblast melalui SMS, kemudian setelah dapat data itu semuanya diambil oleh seseorang yang diduga warga negara dari namanya warga negara asing. Oke, dari sebentar. Itu kemudian Pak Zulham, sebentar. Jadi ada 2 orang ini, satu fungsinya adalah untuk membuat website palsunya, satu fungsinya untuk ngeblast, betul? Iya benar Mbak. Dan itu ada kaitannya dengan warga negara yang diduga warga asing ya? Iya benar Mbak. Oke, silakan Pak Zulham. Nah kemudian kita sekarang lagi kerjasama dengan FBI untuk mencari keberadaan dari pengembangan kasus yang akan kita kembangkan untuk memastikan berapa jumlah korban dan modus operandi seperti apa. Karena memang benar dari analisa teman kita tadi tidak mungkin warga negara Amerika itu mengirimkan langsung ke rekening di luar dari pemerintah Amerika. Pak Zulham, begini, tadi Anda bilang bahwa 2 di Indonesia dan 1 diduga warga asing. Ini domisilinya sejauh ini disinyalir di mana? Apakah di Amerika Serikat? Kita masih mendalami, Mbak. Lagi kita dalami, kebetulan kita kerjasama dengan FBI dan Interpol juga, Mbak. Oke, jadi artinya ada pihak yang lain ya yang terkait dengan kasus ini ya? Ya, dugaan sementara ada, Mbak. Karena kalau kita lihat dari peran 2 orang yang kita amankan ini, perannya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, apakah artinya misalkan 2 orang yang ada di Indonesia ini dibayar atau mereka membayar si 1 orang yang diduga warga asing ini? Yang pasti mereka dibayar. Mereka dibayar. Mereka ini siapa? Yang 2 orang ini ya? Yang 2 orang ini dibayar. Dibayar. Oke, Ya. jadi fungsinya mereka memang bayaran, bukan otak kejahatan yang besarnya begitu? Ya, dari hasil penyidikan sementara seperti itu, Mbak. Oke, Bung Pratama, sudah Anda dengarkan tadi Anda juga sempat bilang bahwa ini kalau menurut saya sih ini komplotan ya gitu. Oke. Komplotan dengan pembagian tugas masing-masing, ada yang buat web phishing, ada yang ngeblast, kemudian ada yang buat nomor rekening bank di sana, ada yang membuat akun Bitcoin untuk transfer ke Indonesia, ada banyak lah gitu. Ini saya pikir komplotan gitu, begitu mereka terima uangnya kemudian dibagi-bagi gitu. Nah ini memang butuh bantuan pemerintah Amerika untuk mengusut ini gitu. Karena ini pekerjaan buat webnya sih gampang lah gitu. Dulu kita juga di Indonesia banyak ada klik BCA dipalsukan, ada klik BCA pakai C, klik BCA pakai K dan lain-lain begitu. Gampang untuk buat ininya. Tetapi proses mekanisme untuk pencurian uangnya itu yang memang butuh orang-orang yang expert dalam bidang itu. Orang harus tidak mungkin dilakukan sendirian oleh 2 orang ini ya? Nggak mungkin. Kecuali kalau misalkan dia bisa ngehack bank Amerika ya gitu. Dengan data itu dia ngehack bank Amerika, buat rekening setahu dia gitu, kemudian meminta pemerintah transfer rekening itu, mungkin bisa jadi juga gitu. Jago banget kalau kayak gitu. Kemudian blastnya, masalah blast ini juga nggak main-main, 20 juta orang, gitu. Misalkan 1.000 perak lah gitu, 27 miliar loh untuk beli token SMS blast gitu. Itu nggak murah begitu, ya kan? Nah kalau ini nggak komplotan besar, bisa jadi mungkin layanan blastnya juga dihack gitu. Oke. Dia nge-hack layanan blast, kemudian dia mengirimkan SMS suka-suka dia gitu di negara Amerika gitu. Karena ini melibatkan uang yang tidak sedikit gitu. Oke, pokoknya intinya dari penjelasan Pak Zulham dan dari analisis Bung Pratama adalah bahwa ini pasti dikerjakan oleh komplotan ya, tidak mungkin hanya 2 orang ini sendirian ya. Dan yang perlu kita waspadai Mbak, di Indonesia ini juga kita harus hati-hati karena phishing itu selalu menjadi top 5 gitu, kejahatan internet, kejahatan di dunia maya. Kenapa gitu? Di Indonesia ini banyak data-data yang bocor, Tokopedia, Bukalapak, Bineka gitu.
puluhan juta gitu. Ada hampir 100 juta lebih data orang Indonesia, nomor handphone, nama, alamat email, dan lain-lain. Dan ini berpotensi sekali digunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali dengan kejahatan phishing ini gitu. Oke. Caranya gimana ya? Misalkan dengan tidak mengklik link sembarangan. Kan kemarin kita di WA juga sering banget kan. Ini ada promo nih, ada terima pulsa gratis nih, klik link ini gitu. Janganlah percaya gitu-gitu. Ya. Intinya jangan ngeklik link sembarangan yang masuk ke handphone kita, betul. begitu ya. Pak Zulham, waktu kita tinggal sedikit, tapi yang ingin saya tanyakan, kira-kira sejauh ini kenapa, kalaupun memang ini ada kaitannya dengan warga negara asing, kenapa kemudian 2 orang ini yang dipilih? Ya mungkin yang pasti dari analisa Mas Pratama tadi, mereka pasti dugaan komplotan bisa jadi. Yang kedua itu karena memang mereka punya kemampuan untuk itu. Oke. Dengan kita lihat latar belakang mereka, ya mereka dibayar. Bayarannya masing-masing setiap peran itu berbeda. Kalau SFR itu dia udah dapat kurang lebih 450 juta, sedangkan NCL itu kurang lebih 60 juta rupiah dari hasil kejahatan yang selama ini mereka lakukan. Oke, jadi dari sekian puluh juta tadi, 60 juta dolar, kedua orang ini dibayar, yang satu 450, yang satu sekitar 60-an juta begitu ya? Ya, untuk sementara keterangan yang kita dapat dari hasil pemeriksaan seperti itu. Oke, kita nantikan penyelidikan lebih lanjut. Menarik untuk menantikan, jangan-jangan memang ada kerjasama komplotan besar mengalihkan dana bantuan sosial di Amerika Serikat ke beberapa rekening masuk ke Indonesia juga. Pak Zulham, terima kasih. Bung Pratama, terima kasih sudah berbagi waktu dengan kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat